Serba Review, serba-serbi review. Halo guys, selamat malam, selamat datang lagi di channel Serba Review. Kali ini aku pengen ngebagiin tutorial gitu lah ya kan. Gimana sih caranya bikin akun Twitter dari awal sampai akhir jadi, terus kayak nambah-nambah following follower itu gimana caranya gitu loh. Oke, langsung aja. Di sini kan ada opsi buat akun. Nah, nama itu kalian masukkan aja, nama kalian atau nama yang pengen kalian bikin gitu, nggak pasti nama asli nggak. Kalau aku di sini bikin apa ya? Wad Wadaw. Nah, di sini kita pakai nomor telepon kita atau kita pakai email juga bisa, gunakan email gitu. Tapi aku mau pakai nomorku aja lah ya. Nanti kita skip langsung ke ini, ke setelah nomor karena ini kan masuk ke privasi, oke? Jadi aku potong videonya sedikit, maafin ya. Oke, jadi di tab sesuaikan pengalaman Anda, lacak di mana Anda melihat konten Twitter di berbagai lokasi di web. Ini tuh kayak eh si Twitter nih ngasih Twitter baru berdasarkan apa yang pernah kita telusuri di website gitu loh. Jadi kayak kalau nomor telepon itu kan biasanya nyambung ke email atau nomor telepon nyambung ke akun Instagram. Nah, akun Instagram atau email itu pernah nerima email dari mana, pernah buka tentang apa, itu nanti direferensikan atau dianjurkan di Twitter itu sebagai kata kunci yang bakal kita pakai. Oke, kalian nggak usah pusing. Gini aja deh, kalau kalian pernah lihat iklan di YouTube atau di mana, itu ketika kalian nyari sebelumnya kan sering tuh muncul iklan itu. Kalau kalian buka blog atau kalian buka YouTube tiba-tiba loh, ini kan iklan yang aku cari kata kuncinya tadi di mesin pencarian kok muncul di sini. Nah, Twitter juga pakai metode yang sama, oke? Jadi langsung aja kalian klik berikutnya. Oke, kalau udah kalian tinggal klik aja kata sandinya. Udah deh. Nah, ini kalau buat pertama sih sembarang ya mau nambahkan apa enggak foto profile nih. Kalau aku sih lewati aja untuk saat ini. Karena kan ini buat apa? Tutorial aja gitu. Akun Twitterku udah ada, jadi ini buat tutorial aja. Nanti setelah bikin juga bakal ku diaktifasi gitu loh. Bio Anda testing. Klik berikutnya aja. Jangan sekarang. Bahasa yang digunakan Indonesia sama Inggris aja lah ya. Terus di sini tuh kayak kata kunci atau topik apa yang kalian sukain di Twitter. Jadi kayak referensi timeline kalian nanti bakal berisi tentang topik apa gitu loh. Aku isi kreator digital karena sering bikin konten juga. Terus anime, kehidupan mahasiswa, apalagi ya, ujian masuk sekolah, stand up komedian, musiknya K-pop, J-pop, oke lah. Oke, olahraga sepak bola, bola basket, psikologi boleh, belajar bahasa, video game. Udah, kalau udah kalian rasa cukup, kalian klik berikutnya. Di suaraku agak ngekrek, belum minum. Terus ini tuh kalian kan tadi sebelumnya tuh ngeklik topik gitu. Nah, jadi akun-akun ini itu berhubungan dengan topik yang kalian klik tadi. Jadi kayak Boy Chandra itu kan penulis, jadi masih ada hubungannya dengan topik yang kalian sukain tadi lah ya. Intinya kayak gitu, kayak NCT Dream, EXO, NCT itu kan karena tadi aku ngesukain K-pop gitu. Ya akun-akun yang mirip dengan kata kunci atau topik yang kalian sukain tadi. Buat sekarang aku klik berikutnya aja karena ini buat testing, jadi aku nggak mau follow dan nggak mau following akun-akun tadi gitu. Oke, udah. Ini udah jadi gitu. Nah, jadi di timeline ini karena tadi aku ngasih topik kreator digital, yang muncul di timelineku ini ya tentang kreator digital, video game, anime, dan sebagainya gitu. Jadi dia tetap, kalau kalian masih baru mulai main Twitter, mereka tetap bakal ngerekomendasiin beberapa akun buat kalian ikutin. Tujuannya adalah biar timeline kalian tuh nggak sepi. Karena kalau kayak gini, kalian refresh,
itu tuh gitu-gitu aja gitu, karena kalian belum punya following, belum punya follower juga gitu. Jadi kalian diharuskan buat nge-follow sama diikuti beberapa orang supaya timeline kalian itu ada isinya gitu loh. Jadi masuk kayak ke profile ya kan, tutup aja. Oke, jadi kita langsung masuk ke profile, terus ngisi tweet apa aja sih yang bisa di tweet gitu. Berbagai macam sih kalau yang bisa di tweet itu, banyak hal, karena di tweet sendiri kata kunci itu bisa dibilang nggak di blok gitu, bebas banget. Kalau di Facebook, di Instagram kan beberapa kata itu ada yang di blok, kayak nggak boleh nih kata-kata dibilang gitu. Kalau di Twitter nggak, jadi ya bebas aja gitu. Cuman kalau di Twitter lebih ke kalian harus nanggung resiko dari apa yang kalian tulis gitu loh, karena netizen di Twitter tuh pendapatnya ngeri-ngeri, kadang ngeri. Tweet, nah ini kan tweetnya itu tulisan. Nah di Twitter itu juga bisa nambahin gambar, bisa nambahin GIF. GIF itu apa, jadi kayak video singkat atau gambar bergerak gitu lah ya. Oke. Kayak gini. Oke. Terus di Twitter ini juga ada yang namanya polling. Jadi polling ini gunanya buat apa? Nah, misalkan kalian pengen bikin pertanyaan nih, hari ini aku makan apa ya gitu. Ntar, hari ini aku makan apa ya? Nah, kalian bisa kasih pilihan di sini. Nasi, bubur. Nah, terus di sini satu hari ini bisa juga mau berapa hari, misalkan 1 minggu. Nah, paling banyak emang dia 7 hari kan. 7 hari 23 jam. 23 jam nggak bisa, karena dia maksimalnya 7 hari. 59 menit juga nggak bisa. Oke, 7 hari. Kita tweet aja tap. Nah, jadi dalam 7 hari ke depan, kalau tiap ada satu orang yang ngisi, dia itu bakal keisi kayak, kalau satu orang berarti 100% gitu. Misalkan satu orang ngisi nasi, 0 orang atau kosong ngisi bubur, jadi satu nasi yang dipilih 100%. Kalau 2 ya berarti 50%, karena satu nasi satu bubur dan seterusnya gitu. Intinya kayak yang ngisi survei biasa lah ya kan. Jadi perbandingannya kalau 7/3 ya 70/30, kalau 8/2 ya 80/20 gitulah. Jadi ini asik, bisa kalian manfaatkan kayak di story Instagram gitu kan ada tuh polling. Nah, di Twitter juga ada. Terus nih di bawah nih ada 3 tombol kan. Ini yang sebelah kiri sendiri namanya komen. Komen ini buat apa ya? Buat nge-reply tweet itu tadi. Jadi komen ini bisa kita pakai waktu kita pingin nge-komenin postingan orang lain di timeline Twitter kita, atau kita bisa nge-komenin tweet kita sendiri. Komen. Nah, terus di yang ini, yang kayak tanda panah bolak-balik ini nih namanya retweet. Nah, ada 2 lagi, ada retweet sama kutip tweet. Kalau retweet itu sebatas buat ngulangin tweet ini atau ngulangin tweet orang lain di profile kita gitu. Kalau satu lagi, ini aku batalkan aja. Kalau ini kutip tweet ini kayak nge-quote gitu. Nah, quote. Tap. Nah, jadinya kayak gini dia. Hari ini aku makan apa ya? Terus yang ini, yang tanda love ini, ya ini love, suka. Nanti bakal tersimpan di tab suka. Nah, di tab suka ini, dia masuknya ke situ. Jadi kalau kalian pingin, aku pingin baca buat nantilah, aku nggak pingin baca buat sekarang, ya kalian klik love itu aja. Nanti bakal muncul di profile kalian di halaman suka. Media ini apa? Media ini adalah kumpulan GIF, gambar, atau video yang pernah kita upload ke Twitter. Terus tweet dan balasan ini kayak ini tadi, kita nge-retweet tapi pakai itu quote, jadinya dia masuk ke tweet dan balasan, nggak masuk ke tweet. Kalau di tweet itu ada karena kita ini bikin dari tweet kita sendiri. Kalau dari tweet orang lain itu masuknya ke tweet dan balasan gitu. Komen-komen kita itu masuknya ke tweet dan balasan. Jadi tweet ini yang di sebelah kiri sendiri itu adalah tweet utama kita. Jadi kalau tweet orang lain kita komenin, itu masuknya ke tweet dan balasan gitu.
Oke. Terus di sini ada kayak tombol berbagi. Nah, tombol berbagi ini sendiri ada banyak fungsinya. Pertama tuh ada kirim lewat direct message, kirim lewat DM. Jadi kalau kalian udah punya temen, nah ini aku kan belum ada nih. Itu kalian bisa langsung kirim tweet seseorang itu ke DM-nya dia atau kirim postingan seseorang ke DM-nya dia. Tujuannya apa ya? Supaya kalian bisa diskusi lah di DM gitu kan, biar lebih kerasa private-nya gitu. Tap atau kirim. Nah, masuknya tuh dia sebagai kayak gini gitu. Terus ada bagikan di Fleet. Nah, bagikan di Fleet ini fitur terbaru dari Twitter, kayak story gitu lah ya, di 24 jam. Nah, bisa kalian bagikan di Fleet. Nah, selama 24 jam dia bakal bertahan. Ini buat nambah engagement aja sih. Jadi kayak biar banyak orang, makin banyak yang lihat. Kayak biasanya kan mutual tuh atau temen. Kalau di Twitter namanya mutual. Teman-teman itu kan kalau kita post gitu aja nggak kita taruh di Fleet itu jarang lihat, karena ya dia nggak selalu 24 jam online. Tapi kalau kita taruh di Fleet, ketika dia scroll terus dia bukain Fleet satu-satu, itu dia termasuk ke orang yang ngelihat postingan kita ini kalau dia klik yang di Fleet itu tadi gitu kan. Terus yang ini ada markah. Markah ini kita masukkan ke, kalau di website, kalau di laptop itu namanya bookmark. Jadi kita tandain gitulah ya. Kita klik markah, dia bakal masuk ke markah. Markah ini kita bisa lihat di mana? Di sini. Di halaman utama. Terus ada biru 3 ini. Klik di markah. Nah, ada kan dia masuk ke markah. Oke, balik lagi ke profile. Nyebarin. Nah, salin tautan ini kalau kalian pengen nyebarin tweet atau konten seseorang itu ke, mungkin ke WhatsApp, ke Facebook, ke Instagram, kayak, woi ini ada postingan seru di Twitter. Nah, kalian tinggal klik salin link itu tadi, terus kalian bagikan aja. Kalian pastikan di media sosial yang pengen kalian gunakan buat berbagi link dari postingan di Twitter tadi gitu. Terus ada sebarkan lewat, ya sebarkan lewat ini kayak yang barusan, cuman ini lebih ke ini aja. Lebih ke susun gitu, kayak mau nge-share kemana gitu kan. Oke, itu tadi tentang postingan. Terus selanjutnya yang ini tadi nih. Ada profil, daftar, topik, markah, momen, dan monetisasi. Nah, aku baru tahu ternyata di Twitter tuh ada monetisasi gitu. Ini opsi baru kayaknya ini. Oh, dia pakai harga tiket masuk. Oh. Jadi sekarang di Space. Space itu kayak gimana ya? Kayak tempat-tempat ngumpulnya lah via suara. Apa sih kemarin namanya? Ada kok di Apple itu. Cuman aku lupa namanya apa. Intinya kayak gitu. Coba sendiri aja lah ya. Jadi Space itu kayak tempat nongkrong bareng. Tapi di situ yang bisa itu cuma suara aja. Jadi nggak ada videonya. Bener-bener kayak kita ngobrol. Jadi di Hago ada yang kayak gitu. Terus di Litmatch, kalau kalian pernah pakai Litmatch itu ada. Di channel ini juga awal-awal dulu pernah bahas tentang Litmatch, jadi kalian cari aja gitu. Oke, balik lagi. Daftar ini itu kayak ketika kalian nemuin tweet bagus atau ketika kalian nemuin link bagus, kalian bisa masukkan ke daftar. Jadi kayak, oke, ini link bagus. Link bagus. Pribadi nggak buat. Terus di sini tuh kalian bisa nambahkan anggota tuh siapa aja gitu. Kayak misalnya nih, udah deh aku ngasal aja ya. Ini aku nggak tahu juga siapa. Aku tambah ya. Nah, anggotanya tuh si Bagus. Jadi ketika nanti si Bagus ngeklik ini daftar kita ini yang ada di profile nih. Nah, daftar tab. Oh, daftar nggak ada karena itu belum dibikin orang gitu. Salah, ternyata bukan di situ guys, di sini. Nah, daftar link bagus. Jadi anggotanya itu
ada si Bagus Aji Suprapto. Jadi kalian bisa kayak mungkin kalian nemuin mata pelajaran bagus nih, terus ada salah satu mutual kalian yang ternyata itu teman real life satu kelas gitu. Kalian bisa bagikannya itu via DM atau via daftar ini kalau utasnya itu panjang banget ternyata linknya. Kalian bisa masukkan ke deskripsi ini satu persatu. Jadi nanti ketika dia jadi anggota dia bisa lihat secara up to date gitu daftar yang ada pelajarannya yang sama-sama kalian pelajari gitulah ya. Intinya daftar ini kayak ya bikin list aja, to do list gitu. Bersama mutual-mutual atau teman-teman atau orang-orang yang kalian pingin dia join di dalamnya. Oke, itu daftar. Terus bentar. Terus ada topik. Ada topik itu yang tadi. Aku diteleponin guys, maaf ya. Ada markah. Markah itu yang tadi, yang quote itu aku bilang. Itu kita markah kan. Soalnya kita masukkan ke markah. Nah ini bookmark. Terus ada momen. Nah momen ini aku belum tahu apa itu momen karena aku belum pernah pakai versi mobilenya. Biasanya dia dibukanya versi twitter.com atau dari situs web Twitter langsung gitu. Terus selanjutnya itu ada fitur pencarian. Nah ini bisa kalian gunakan kalau kalian pengen nyari kata kunci tertentu atau kalian pengen nyari yang lagi rame sekarang di Twitter apa, bisa kalian pakai pencarian ini. Kayak tren ini kan banyak nih, tapi kalian nggak pengen nyari yang di tren ini, kalian pengen nyari tren lain gitu, kayak yang viral belakangan apa tapi yang belum masuk tren. Misalnya di sini YouTube. Banyak. Jadi dia postingan-postingan atau konten yang tentang YouTube itu masuk di kolom pencarian itu tadi. Terus ini notifikasi. Terus kalau di sini tuh sebutan itu apa? Jadi kalau ada orang yang nge-tag kita atau ada orang yang nge-tag gitu kayak @wadaw gitu kan. Itu masuknya ke sebutan, bukan ke ini. Jadi semua ini lebih ke general, kalau sebutan ini lebih ke khusus gitu buat kita. Terus ini adalah namanya DM atau kolom private message dari orang lain ke kita. Tapi kalian sering-sering lah ya buka-buka DM ini kalau kalian nyari mutual di base. Karena apa? Karena nggak semua akun biasanya masuk DM utama. Biasanya dia ada yang bisa kita terima, kita hapus atau kita laporkan. Nah itu masuknya di sini nih, settingnya ini. Jadi kalau kalian nggak ngikuti, nggak saling follow, itu biasanya kalian harus ngidupin ini dulu. Kalau nggak gitu kalian nggak bisa di DM sama orang yang nggak kalian follow gitu. Kalian pelajarin aja. Oke. Itu aja sih buat sekarang ya. Pengaturan privasi ini ya gitu doang isinya. Kayak akun, monetisasi, privasi dan keamanan, notifikasi, preferensi konten. Ya umum. Nanti di video selanjutnya bakal aku jelasin tentang ini deh. Tentang gimana sih cara ngeblok kata-kata tertentu dari Twitter. Kayak kalian nggak pingin tahu tentang kambing, jadi kalian itu bisa blok kata itu supaya nggak muncul di timeline kalian. Oke? Itu di video selanjutnya aja. Ini buat basic banget, buat yang baru mulai main Twitter. Itu aja tadi tutorialnya, singkat banget. 19 menit, oke? Makasih udah mau nonton video ini. Kasih jempol ke atas kalau kalian suka, kasih jempol ke bawah kalau enggak. Maaf banget dari tadi banyak banget gangguannya. Ada suara motor lah, ada diteleponin lah, dan sebagainya. Jadi ya aku minta maaf, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat malam.